ya. Kalau enggak mau mendirikan yang wajib, maka jangan penuhi syarat ini, ya. Bisa menjadi anak-anak terus, ya, atau bisa menjadi orang gila, ya, atau tidak usah masuk ke dalam agama Islam, karena Islam begitu dia syahadat maka wajib sholat. Baik, kita lanjutkan kepada syurutus shalat, ya, syarat-syarat salat. Syarat salat ini, ya, terbagi menjadi dua. Dalam mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib salat dengan syarat sah salat, ya. Syarat wajib salat dan syarat sah salat, ya. Kita mulai dari syarat wajib salat. Ya, kita sudah sering membahas tentang hal ini, ya, syarat wajib sholat. Artinya kalau seseorang tidak memenuhi syarat maka dia tidak wajib sholat, ya. Maka dikatakan syarat, dan syarat ini harus ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Syarat ini harus ada, harus terwujud, harus dilakukan sebelum melakukan perbuatan tersebut. Dan apabila tidak terpenuhi, maka dia tidak masuk ke dalam orang yang wajib mendirikan sholat. Maka kalau tidak terpenuhi syarat ini, dia boleh tidak sholat. Kalau tidak cukup syarat, ya, maka syarat wajib sholat ini yang pertama adalah dia harus Islam, ya, dia harus Islam. Orang kafir tidak wajib untuk sholat, sehingga Rasulullah katakan pembeda antara muslim dan, ya, kafir adalah sholat, ya. Kenapa? Karena orang kafir tidak wajib sholat, ya. Jadi kalau mau tidak sholat, ya, jangan di dalam agama Islam. Kalau Islam maka wajib sholat, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dia harus baligh, ya, balighun, ya. Maka orang-orang yang baligh ini, yang sudah baligh, ya, 12, apalagi sudah 15 tahun, ya, maka dia wajib sholat, ya. Rasulullah katakan ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Umur 7 tahun ajarkan sholat. Kalau tidak sholat, ya, di umur 10 tahun tidak sholat, pukul, ya. Agar apa? Ya, ketika diajarkan di umur 7 tahun belum balik, nanti di umur 10 tahun dia sudah terbiasa. Dia tidak akan pernah kita pukul. Begitu mendengar azan, ya, Allahu Akbar, ya, langsung dia bergegas bangun, bersiap-siap untuk sholat, ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa, ya. Di umur 7 tahun kita ajak, ya. Apalagi kalau di umur 5 tahun, 6 tahun, maka di umur 7 tahun, 8 tahun dia sudah terbiasa untuk sholat, maka tidak perlu kita pukul, ya. Tapi kalau diajarkan di umur 10 tahun, ya, 11 tahun, 12 tahun dia sudah banyak temannya, ya, sudah mengenal orang lain, ya, maka nanti kita akan kesulitan untuk membiasakan dia sholat, ya. Anak-anak kecil 7 tahun, ya, sampai dengan 10 tahun, katakanlah 7 tahun, ya. Kalau bapak ibunya mau pergi, biasanya dia pengen ikut, ya. Kalau sudah 15 tahun bapak ibunya mau pergi, malah dia senang. Kenapa? Ya, dia bebas di rumah, ya. Dia bebas di rumah, ya. Main HP, ya, free wifi, main HP, kemudian, ya, macam-macam, ya. Malah dia senang. Kalau diajak oleh ibunya, kalau udah umur 15 tahun, ya, udah pergilah bu, ya. Malu kadang-kadang, ya, ya. Nah, tapi kalau umur 7 tahun, 8 tahun, ya, diajak ke pasar, oke. Diajak ke kondangan, tidak menolak, ya.
Jadi seperti itu. Maka di umur 7 tahun diajarkan, ya. Maka syarat wajib yang kedua adalah harus baligh, ya, harus baligh. Islam ini mengajarkan kita, ya, untuk preventif, al-wiqayah, ya. Al-wiqayah khairu minal ilaj, ya. Pencegahan itu jauh lebih baik dibandingkan pengobatan. Kalau kita mencegah, maka insyaallah, maka diajarkan di umur 7 tahun, di umur 10 tahun dia terbiasa. Ketika dia baligh, ya, tidak perlu lagi diajarkan karena dia sudah tahu dan sudah terbiasa. Kemudian yang ketiga, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak sholat, mungkin dia belum baligh, ya. Yang ketiga apa? Dia harus akil, ya, harus berakal, ya. Kalau akalnya kurang setengah, maka tidak wajib, ya, tidak wajib, ya. Dia harus akil, dan ini merupakan syarat utama di dalam taklif, ya. Di dalam taklif, di dalam pembebanan syariat itu syarat utamanya adalah akil, dia harus berakal, ya. Makanya dalam Al-Quran itu selalu apa? Banyak ayat-ayat ditutup dengan fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, ya. Dan banyak, ya, yang mengajak kita untuk berpikir, karena memang akal ini merupakan dasar taklif, ya. Orang tua kalau dia sudah koma atau sudah pikun, maka tidak wajib lagi sholat, ya. Umur misalnya 56 tahun, kemudian pikun, ya, tidak mengenal lagi dirinya, ditanya siapa namanya, ya, enggak tahu lagi siapa dirinya. Datang anaknya, siapa ini, ya, tidak kenal, ya. Cucunya ada berapa, apalagi, ya. Sama istrinya, dikiranya istrinya adalah orang lain, ya. Nah, itu sudah pikun, sudah hilang akalnya, maka tidak ada kewajiban, ya, syar'i lagi di situ, tidak wajib lagi dia sholat, ya. Kenapa? Karena, ya, syarat utama di dalam taklif yaitu akal sudah hilang, ya, maka dia harus berakal, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat, ya, kalau dia tidak mau sholat, ya, mungkin dia bukan Islam. Kalau dia Islam mungkin tidak, ya, belum baligh, ya. Kalau sudah baligh mungkin dia apa? Tidak berakal, ya. Jadi dia gila, ya. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat, diajak sholat tidak mau, padahal dia muslim, kemudian dia sudah baligh, ya, kita lihat dia bisa, ya, mengenal sesuatu yang baik dan yang buruk, dia bekerja, ya, mungkin dia adalah orang gila, ya. orang gila. Ini adalah syarat wajib sholat, ya, syarat wajib sholat, ya. Jadi yang pertama adalah Islam, kemudian, ya, baligh, kemudian akil. Ada lagi syarat wajib sholat yang lain? Jadi ini adalah syarat wajib sholat, ya. Kalau enggak mau wajib, ya, kalau enggak mau mendirikan yang wajib, maka jangan penuhi syarat ini, ya. Bisa menjadi anak-anak terus, ya, atau bisa menjadi orang gila, ya, atau tidak usah masuk ke dalam agama Islam, karena Islam begitu dia syahadat maka wajib sholat.